Hai guys, kali ini aku mau bikin-bikin with adik-adik aku, Manda sama Mega. Yeay! Jadi kali ini kita akan bikin jajanan yang sangat familiar di sekolah. Ya, kita akan bikin cilor. Oke, untuk yang pertama kita menggunakan tepung kanji alias tepung tapioka sebanyak 400 gram. Lalu kita tuangkan ke baskom sambil disaring pakai saringan ini. Terserah ya, saringannya mau pakai saringan apa, yang penting namanya saringan. Oke, kita pelan-pelan aja ya, biar tepungnya nggak kabur kemana-mana. Tepungnya kita saring begini supaya nanti kotorannya tidak ikut masuk. Eits, ternyata brutal sekali guys. Nggak apa-apa, kita sudah berusaha untuk pelan-pelan aja. Nah, ini kita saring begini supaya nanti kotorannya itu nggak ada yang ikut masuk dan tepungnya ini bisa halus, nggak ngegumpal-gumpal gitu. Jadi begini, nah kita saring dan hasil saringannya tuh terlihat halus. Next kita pakai 100 gram tepung terigu. Caranya sama kayak tadi, disaring seperti ini supaya tidak ada gumpalan tepung, pelan-pelan aja. Nah, nanti yang gumpalan-gumpalan tepungnya ini akan membuyar dan kotorannya itu nyangkut di saringan nih. Seperti ini, tidak ikut masuk. Lalu kita gunakan air mineral sebanyak 250 gram, lalu kita masukkan ke panci untuk kita rebus. Setelah itu kita tambahkan 1 sendok minyak goreng supaya nanti tepungnya itu kagak lengket banget. Kita nyalakan kompornya dulu, kalau lupa nyalain kompor sampai gajah bertelur pun gak akan mateng. Nah, saatnya kita rebus air yang sudah tercampur minyak tadi sampai mendidih. Kita aduk-aduk supaya minyaknya tadi merata. Nah, setelah ini mendidih, kita matikan kompornya. Lalu pancinya diangkat, air rebusan tadi dituangkan ke tepung yang ada di baskom. Ingat ya, yang ada di baskom, jangan yang lain, jangan yang di warung. Nah, dengan cara dituangkan secara dikit-dikit seperti ini aja. Lalu kita aduk-aduk dulu. Nah, seperti ini, pelan-pelan aja. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan air dikit-dikit lagi, lalu diaduk-aduk lagi. Nah, setelah teksturnya nanti sudah seperti ini, kita langsung ulenin pakai tangan sampai kalis. Eits, tangannya udah dicuci bersih ya ini, nggak boleh negatif thinking, harus positif thinking. Nah, kita di part ini itu harus sabar banget soalnya capek pegel banget gitu. Hehehe. Setelah adonan tepung sudah kalis seperti ini, masukkan adonan ke cetakan, bisa menggunakan plastik es atau cetakan yang lain. Kalau kita sih pakai plastik es biar ngirit. Hehe. Nah, lalu adonan nanti digepengkan menggunakan alat seadanya yang bisa menggepengkan. Nah, setelah itu, setelah gepeng terbentuk kotak, setelah itu potong kecil-kecil seperti dadu seperti ini. Harus sabar ya. Nggak apa-apa, jadi membuat makanan ini kita harus belajar sabar. Jadi ada manfaatnya ya, kita harus belajar sabar. Karena kita kalau mau yang enak, bagus itu harus melewati kesabaran. Nah, kita langsung rebus semuanya. Setelah kompornya dinyalakan, kita masukkan langsung acinya ke dalam panci. Nah, kita rebus sampai mendidih. Nah, kita ini masukkan pelan-pelan aja ya, biar acinya ini nggak jatuh. Ternyata ada yang jatuh satu, nggak apa-apa lah. Nanti kita ambil lagi, belum 5 menit. Nah, kita pelan-pelan aja. Nah, sabar, harus sabar. Nah, ini udah mendidih. Kalau sudah mendidih dan mengambang ini, pertanda ciloknya sudah matang. Pokoknya kalau sudah mengambang, itu pertanda sudah matang. Kita matikan kompor, lalu kita angkat pancinya. Untuk kita tiriskan si ciloknya dengan disaring lagi. Pelan-pelan aja, soalnya ini panas banget pancinya. Dan airnya juga panas banget. Nanti kalau kena tangan, pasti tangannya sakit banget dan merah. Dan bisa jadi lecet. Jadi sayang banget kalau tangannya nggak mulus lagi. Nah, kita nyalakan airnya supaya si acinya ini kedinginan, nggak panas lagi dan nggak lengket gitu. Jadi harus dinyalakan airnya juga supaya cepat dingin. Next, kita siapkan tempat, lalu kita kasih minyak goreng dikit aja dan secukupnya, nggak usah banyak-banyak. Nah, cukup segini aja. Tambah lagi dikit. Udah cukup. Karena dirasa udah cukup, lalu kita ratakan minyaknya ke tempat ini. Nah, sampai rata semuanya. Nah, udah. Lalu kita masukkan ciloknya tadi ke wadah yang sudah dikasih minyak goreng secara merata. Pelan-pelan aja biar nggak jatuh. Nah, ini semuanya kita tuangkan ke dalam tempat ini.
Kemudian tambahkan minyak goreng dikit aja ya, jangan banyak-banyak, dikit aja. Nah, dengan cara begini memutar biar nanti merata. Pokoknya dikit aja, nanti kalau kebanyakan bisa kolesterol. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Nah, pelan-pelan aja biar nanti bisa merata. Next, kita pecahkan telur, lalu kita masukkan telur ke tempat. Nah, setelah itu kangkangnya kita buang, lalu kita tambahkan sedikit air mineral, sedikit aja. Nah, udah, lalu kita kocok menggunakan garpu, kocok sampai berbusa ya. Ingat, kocok sampai berbusa, biar nanti itu enak. Pokoknya kocok terus sampai berbusa. Setelah dirasa kocokan telurnya sudah berbusa seperti ini, next kita goreng acinya ke teflon. Kita masukkan cilok yang sudah dicampur minyak goreng tadi. Nah, kita masukkan dikit-dikit aja, gak usah banyak-banyak. Nah, mungkin 3 atau 5 sendokan lah ya. Nah, kita masukkan dikit-dikit aja. Jadi nanti kita gorengnya bertahap, harus sabar. Nah, kita tambahkan, lalu kita tambahkan lagi, dikit lagi. Nah, kita ratakan, kita biar bentuk bulat. Nah, selanjutnya kita siram dengan kocokan telur yang berbusa tadi. Tunggu sampai sedikit mengering. Nah, kalau sudah dirasa sudah sedikit mengering, kita balik lagi biar nggak gosong ya. Nanti kalau gosong nanti nggak enak. Nah, ini nggak apa-apa, ini pecah, soalnya nanti kita kocok lagi ini hasilnya. Nah, kita balik. Nah, lalu kita tunggu sampai ini benar-benar matang dan kering, nggak terlalu kering-kering banget sih. Kira-kira seperti inilah ya kalau sudah matang. Nah, ini kita aduk dulu. Nah, aku rasa ini sudah cukup matang, kita angkat teflonnya, lalu kita tuangkan ke mangkok atau tempat kita untuk makan nanti. Pelan-pelan aja nuanginya, nggak usah terburu-buru karena kita sedang tidak dikejar, jadi harus pelan-pelan aja, nanti bisa jatuh semua. Nah, lalu kita tambahkan bumbu balado. Nah, ini bumbu bisa kalian dapatkan di pasar terdekat. Nggak terdekat juga nggak apa-apa, yang penting nanti bisa dapat bumbu balado. Nah, setelah itu kita aduk-aduk merata. Kalau dirasa kurang bisa ditambahkan lagi. Yeay, beginilah penampakannya kalau sudah jadi. So yummy. Selamat mencoba. Cilor.